Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada sore hari ini. Kembali sore hari ini bersama-sama kita meluangkan waktu kita, fokus kepada Tuhan sejenak. Kita akan menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, kesempatan di mana Engkau izinkan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, menyembah Engkau. Tuhan, biar Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami siap untuk menerima kebenaran yang memerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di tengah laut bergelora, di tengah badai menderu, namun ku yakin Tuhan ada, menjagaku senantiasa. Keadaan bisa tak pasti, tantangan pun semakin menjadi, namun ku yakin kuasa-Mu Tuhan menopangku senantiasa. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat, Kau selalu ku andalkan sepanjang hidupku. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Keadaan bisa tak pasti, tantangan pun semakin menjadi, namun ku yakin kuasa-Mu Tuhan menopangku senantiasa. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat, Kau selalu ku andalkan sepanjang hidupku. Oh, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. We declare, Lord, haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Oh, haleluya.
Kau Allah yang berdaulat, Kau selalu kuandalkan sepanjang hidupku. Oh, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. We declare, Lord, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Oh, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Saudara, jemaat Tuhan, saya hari ini akan membagikan firman Tuhan dan renungan ini saya berikan judul penderitaan dan kemenangan. Seringkali kalau kita bicara tentang penderitaan, maka kita mengaitkannya dengan kekalahan. Menderita itu seringkali diasumsikan sesuatu yang kalah. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dengan cermat firman Tuhan, maka kita melihat bahwa seringkali bagian daripada jalan kemenangan orang percaya adalah jalan penderitaan. Dan nasihat firman Tuhan hari ini yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi adalah nasihat kemenangan yang harus dilalui oleh jemaat di Filipi lewat penderitaan. Saya ingin membaca mulai dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai 29. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saya ingin mengulangi kalimat terakhir yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dengan kata lain, bagian percaya kita, bagian iman kita, satu paket di dalamnya juga menderita buat Dia. Saudara, Injil yang saudara dengar, Injil yang saudara baca, pada waktu Injil itu sungguh-sungguh Injil yang sepenuhnya, maka bagian daripada keselamatan yang kita terima di dalam Kristus adalah hidup yang berpadanan dengan Injil. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara, kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus itu bukan hanya sekedar menerima keselamatan di dalam Kristus,
Tetapi Rasul Paulus tadi sudah katakan bahwa ikut menderita bersama-sama dengan dia. Ada tantangan, ada tekanan, ada bahkan kadang-kadang kita mengalami orang mengatakan hal yang tidak benar tentang kita. Dan orang bisa merugikan kehidupan kita karena kita adalah orang percaya. Tetapi nasihat Rasul Paulus adalah hidupmu perlu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Dan Rasul Paulus mengatakan, kalaupun aku tidak mengunjungi kamu, aku dengar apa yang orang katakan tentang kamu. Kalau aku datang, aku bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Di mana engkau teguh berdiri, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Artinya saudara, kalau kita mendengar Injil yang benar, Injil yang memerdekakan kita, maka sekalipun ada tantangan, sekalipun ada keadaan sulit, kita tidak digentarkan, kita tetap teguh berdiri. Ini istilah yang Rasul Paulus katakan, teguh berdiri. Saudara, pertanyaan buat kita hari ini adalah apakah kita teguh berdiri pada waktu keadaan menjadi buruk? Apakah kita gentar pada waktu keadaan buruk? Rasul Paulus mengatakan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Nah, kadang kita berpikir lawan kita ini siapa? Saya kok rasanya baik-baik aja, saya nggak punya musuh kok. Saudara, Alkitab justru dengan jelas mengatakan bahwa peperangan kita, musuh kita ini bukan darah dan daging. Jadi orang yang mungkin memfitnah saudara itu bukan musuh saudara. Orang yang merugikan engkau itu bukan musuhmu. Bahkan orang yang menganiaya kita itu bukan musuh kita. Yang Rasul Paulus katakan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, itu berbicara tentang lawan yang tidak terlihat, saudara. Lawan yang berusaha untuk menekan iman saudara yang sedang bertumbuh. Nah, saudara, iman kita yang tumbuh oleh karena berita Injil itu adalah iman yang berasal dari benih yang tidak fana. Itu yang firman Tuhan katakan. Kalau saudara menanam benih, maka benih itu punya kekuatan untuk menerobos tanah untuk sampai keluar. Dan ada kekuatan yang Tuhan taruh di dalam benih yang kecil. Ini adalah prinsip kerajaan Allah. Saudara, kadang kita melihat dalam kehidupan kita dan kita merasa bahwa kita tidak punya kekuatan yang seberapa. Kekuatan kita kecil. Tetapi sesungguhnya benih yang sedang bertumbuh di dalam kehidupan kita punya kuasa yang besar. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di kitab Roma bahwa dia tidak malu karena berita Injil. I'm not ashamed of the gospel. Karena berita Injil itu punya kuasa, saudara. Punya kuasa untuk mengubahkan, punya kuasa untuk membangkitkan, kuasa untuk menimbulkan iman. Karena Rasul Paulus mengatakan iman yang timbul dari berita Injil. Jadi kalau iman kita itu mulai redup, mungkin kita mulai kehilangan berita Injil. Berita kemenangan yang ada di dalam Kristus. Kembali, kalau kita selalu mengasosiasikan kemenangan itu dengan lepas dari penderitaan, maka mungkin kita merasa bahwa kehidupan kita ini tidak berkemenangan. Saudara, kalau saudara melihat riwayat daripada Rasul Paulus yang menulis kitab Filipi ini, kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu Rasul Paulus berada di penjara. Ya. Dan pada waktu dia bersurat kepada jemaat di Filipi, banyak kali dia berpesan untuk jemaat di Filipi ini bersukacita, mengalami sukacita Tuhan. Bagaimana mungkin seorang yang berada di dalam penjara memberikan penghiburan kepada orang-orang yang ada di luar penjara? Saudara, seringkali kita berpikir kalau kita punya teman di dalam penjara, maka kita yang di luar menghibur yang di dalam.
Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi dari dalam penjara dan mengatakan, bersukacitalah, hendaklah engkau berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dan dak gentar pada waktu ada keadaan sulit. Hari ini kita sudah melewati lebih dari 6 bulan, lebih dari 7 bulan, di mana kita mengalami pandemi yang belum pernah dialami oleh generasi yang kita kenal. Belum pernah dialami oleh generasi sebelum kita yang kita kenal ataupun yang sesudah kita. Ya, ini sesuatu yang baru. Dan ada orang yang mengatakan bahwa kemampuan manusia itu ada batasnya untuk mengalami tekanan. Benar, saudara, manusia kita, jasmani kita, daging kita punya keterbatasan. Itu sebabnya kita perlu kekuatan yang dari Tuhan. Dan saya ingin kembali membacakan kalimat yang terakhir yang Rasul Paulus katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan. Karunia itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi akhirnya diberikan kepada kita. Karunia itu sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Dan kita mudah untuk mengerti bahwa kita diberikan karunia untuk diselamatkan, karena keselamatan itu tidak layak. Tetapi saudara, Rasul Paulus mengatakan ada bagian yang merupakan kehormatan, sesuatu yang merupakan hadiah, yang juga diberikan satu paket tadi saya katakan. Bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Ini yang orang dunia berusaha untuk hindari, dan orang percaya bisa melewati dalam kemenangan. Saudara, kita bukan orang yang sengaja mencari penderitaan. Kita bukan berusaha untuk menyiksa diri. Itu bukan konsep kebenaran Alkitabiah. Tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan itu untuk membuat kita lebih cemerlang di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Itu sebabnya Rasul Paulus tadi mengatakan bagi mereka yang tidak mengerti, semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Jadi saudara, penderitaan itu bisa datang dari Allah, saudara. Ya. Dan buat mereka yang tidak mengerti, mereka mengatakan tentang kehidupan kita, malang banget ya orang Kristen ini. Kok sudah menderita tidak melakukan upaya yang istilahnya kompromi, pada waktu semua orang kompromi. Karena kita tahu saudara, bahwa kita dikaruniakan untuk menderita. Dan pada waktu kita lewat penderitaan itu, kita tidak keluar dengan jalan pintas, maka kita akan tampil seperti emas murni. Saudara, Rasul Petrus menulis surat kepada jemaat yang teraniaya, dan dia bicara tentang ujian kepada iman kita itu seperti pemurnian emas. Dan saudara tahu, emas yang dimurnikan itu perlu dipanaskan suhunya sampai sangat panas. Sampai orang yang masuk dalam dapur pemanasan itu bisa tidak tahan, saudara. Karena panasnya emas itu. Tujuannya adalah pada waktu emas itu dipanaskan, maka ada bagian-bagian yang bukan emas mulai muncul, mulai berada di permukaan. Dan itu adalah cara pemurnian emas. Dan saudara, kalau saudara adalah orang percaya, saudara berharga, dan cara Tuhan untuk membuat saudara cemerlang tanpa bagian-bagian yang impure, bagian-bagian yang masih kotor, maka Tuhan mulai memanasi kehidupan kita. Dan kadang kita merasa Tuhan ini terlalu berat. Tapi Tuhan mengatakan, aku memberikan kepada engkau kasih karuniaku. Kasih karunia itu cukup buat saudara dan saya. Jadi saya ingin menyimpulkan,
saudara dikaruniakan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, saudara juga diberikan karunia untuk menderita buat Dia. Kemenangan kita adalah kemenangan di dalam Kristus yang seringkali kita dapatkan lewat penderitaan yang kita juga lewati bersama-sama dengan Dia. Kabar baiknya saudara, kita tidak pernah berada di dapur api itu sendirian. Kita tidak pernah berada di lembah itu sendirian. Kita tidak pernah dibiarkan tanpa pengharapan, karena Dia memegang kita pada waktu kita sedang berjalan di dalam keadaan yang dimana kita memerlukan pertolongan Dia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kalau kami boleh kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang begitu peduli, begitu baik. Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau mengizinkan kami untuk berada melewati penderitaan, dan dari sana kami akan muncul sebagai pemenang. Kami diberikan anugerah bukan hanya untuk percaya, tapi kami diberikan anugerah untuk menderita di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Beri kekuatan untuk jemaat-Mu Tuhan. Kami memerlukan kekuatan yang dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.